Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Perkenalkan, saya, Muh Restu Ananda, dengan NIM 2504015020016. Senang sekali bisa bertemu Anda secara virtual hari ini untuk membahas kurikulum Merdeka, Inovasi Pendidikan Indonesia. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu dari kota mana saja Anda bergabung? Silakan tulis di kolom chat. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kebijakan kurikulum terbaru di Indonesia yang menekankan kebebasan dan otonomi bagi guru dan sekolah. Tujuannya adalah merancang pembelajaran yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan dengan tujuan utama untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia pasca pandemi COVID-19. 1. Filosofi inti. Kurikulum ini berpegang pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada peserta didik, pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan unik setiap peserta didik. Merdeka Belajar, memberi ruang bagi guru untuk berinovasi dan bagi peserta didik untuk memilih cara belajar yang sesuai. Pembelajaran sepanjang hayat, menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi yang relevan untuk masa depan. 2. Karakteristik utama. Ada 3 karakteristik utama yang menjadi pembeda kurikulum Merdeka dari kurikulum sebelumnya. Fokus pada materi esensial, pembelajaran lebih mendalam karena mengurangi padatnya materi, memberikan waktu yang cukup bagi guru untuk mencapai kompetensi dasar. Pengembangan karakter melalui proyek, adanya alokasi waktu khusus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. Fleksibilitas, guru dan sekolah memiliki otonomi yang lebih besar untuk menggunakan berbagai perangkat ajar dan menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal. Komponen kunci kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka terdiri dari beberapa komponen inti yang harus dipahami oleh pendidik, yaitu 1. Profil Pelajar Pancasila, PPP. Ini adalah rumusan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik Indonesia. PPP terdiri dari 6 dimensi yang saling terkait. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 2. Capaian pembelajaran, CP. Capaian pembelajaran, CP, adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir suatu fase, bukan per tahun atau per semester. CP menggantikan kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar, KD, pada kurikulum sebelumnya. Fase jenjang kelas. Fase A kelas 1 dan 2 SD. Fase B kelas 3 dan 4 SD. Fase C kelas 5 dan 6 SD. Fase D kelas 7, 8, dan 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA SMK. Fase F kelas 11 dan 12 SMA SMK. 3. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5. P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang bertujuan untuk menguatkan pencapaian dimensi PPP. Alokasi waktu, kurang lebih 20% dari total jam pelajaran digunakan untuk P5. Implementasi, P5 dilaksanakan secara tematik, lintas mata pelajaran, dan berbasis masalah nyata yang ada di lingkungan sekolah atau masyarakat, misalnya, proyek tentang pengelolaan sampah, bullying, atau kewirausahaan lokal. Tujuan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari pengalaman, berkolaborasi, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Implementasi dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 1. Perangkat ajar. Guru tidak wajib menggunakan satu format kurikulum yang baku. Mereka dapat menggunakan atau memodifikasi perangkat ajar berikut. Modul ajar, panduan yang setara dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, pada kurikulum sebelumnya, namun lebih lengkap karena mencakup tujuan, langkah-langkah, dan asesmen pembelajaran. Buku teks dan non-teks, sekolah dapat memilih buku yang paling sesuai dengan kebutuhan. 2.
Pembelajaran terdiferensiasi. Inti dari kurikulum Merdeka adalah memberikan layanan pembelajaran yang berbeda, diferensiasi, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, baik dari segi kesiapan belajar, minat, maupun profil belajarnya. 3. Asesmen, penilaian. Penilaian dalam kurikulum Merdeka berfokus pada 3 asesmen yaitu, asesmen formatif, untuk perbaikan proses pembelajaran, daripada asesmen sumatif, penilaian akhir. Asesmen diagnostik, dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan kesiapan peserta didik. Asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran, misalnya, melalui observasi, diskusi, dan tugas. Asesmen sumatif, dilakukan di akhir lingkup materi atau akhir fase. Laporan hasil belajar tidak hanya mencakup nilai mata pelajaran, tetapi juga deskripsi pencapaian profil pelajar Pancasila. Peran guru dan kepala sekolah. 1. Peran guru. Guru sebagai fasilitator dan perancang pembelajaran yang kreatif. Guru berhak menentukan alur tujuan pembelajaran, ATP, dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran, CP. 2. Peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang memberikan otonomi dan mendukung guru dalam berinovasi, serta memastikan kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP, sesuai dengan konteks sekolah. Demikian presentasi dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen atas kesempatan yang diberikan, serta kepada audiens yang telah menyimak hingga akhir. Mari kita jadikan apa yang sudah kita pelajari hari ini sebagai modal untuk kesuksesan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.